Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan maintenance atau perawatan car lift Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo, jurusan Teknik Mesin, program studi S1 Teknik Mesin, kelas B atau kelas ekstensi, yang disusun oleh pertama Fakhri Ardan Musaki Rusma dan yang kedua Tohirin. Untuk yang pertama, pengertian car lift. Car lift merupakan alat yang bisa Anda jumpai di cucian mobil maupun pada bengkel. Alat ini berfungsi untuk mengangkat mobil secara keseluruhan. Berbeda dengan dongkrak yang hanya bisa mengangkat sebagian badan mobil. Peralatan ini sangat berguna untuk memperbaiki mobil dan bisa membantu membersihkan mobil dengan cepat. Di dunia pendidikan, khususnya di SMK YPS Sampang, selain digunakan untuk keperluan servis mobil, car lift juga digunakan sebagai media belajar bagi para siswa maupun siswi di sekolah tersebut, khususnya jurusan otomotif. Kemudian, jenis-jenis car lift. Jenis-jenis car lift terbagi menjadi 3 bagian, yaitu single post, 2 post, dan 4 post. Berikut ini penjelasan masing-masing jenisnya. 1. Single post. Tipe ini biasanya digunakan pada tempat cucian mobil karena lebih leluasa, jadi bisa menjangkau bagian-bagian mobil dengan lebih mudah. Hanya saja single post car lift tidak dipakai pada bengkel untuk memperbaiki mobil. Dan ini salah satu gambaran dari single post. Kemudian 2 post. Tipe ini bisa disesuaikan tinggi rendahnya dan cocok digunakan untuk dunia perbengkelan karena keseimbangannya lebih terjamin dibandingkan single post. Dan ini contoh dari gambaran 2 post lift. Di sini tiang, di sini terdapat lengan untuk mengangkat dari mobil tersebut. Yang selanjutnya yaitu 4 post. Secara kerangka, peralatan ini paling seimbang dibandingkan dengan jenis lainnya karena mempunyai 4 kaki penyangga. Meskipun peralatan ini sangat aman untuk mobil, namun tidak disarankan untuk perbaikan mesin maupun chassis. Peralatan ini cocok untuk digunakan pada sporing. Jadi setiap jenis-jenisnya itu memiliki kekurangan dan kelebihannya. Kemudian pengoperasian car lift. Yang pertama, pastikan lift yang akan digunakan tidak dalam masa perbaikan atau dalam keadaan dilarang digunakan. Untuk pengoperasian yang nomor 1 ini kita lihat dari car liftnya itu bisa digunakan atau sedang rusak begitu. Yang kedua, pastikan beban dari kendaraan yang akan kita naikkan ke atas lift tidak melebihi batas kemampuan dari car lift yang kita gunakan. Jadi untuk yang kedua ini dari kemampuan car lift tersebut mampu mengangkat beban berapa kilo begitu. Kemudian yang ketiga, pastikan kita sudah menggunakan helm keselamatan jika kita hendak memeriksa bagian bawah mobil atau mengecek kolong mobil, karena dikhawatirkan ada bagian-bagian yang lepas dan kekuatan daya jatuhnya akan semakin kuat bila mobil dinaikkan lebih tinggi. Ya, untuk nomor 3 ini lebih memperhatikan dari ketiga keselamatan diri kita maupun mobil dan car lift itu sendiri. Yang keempat, terutama ketika menggunakan eagle lift, bila hendak menaikkan kendaraan yang memakai aero gate atau body gate seperti yang terdapat pada mobil varian CRD pada Toyota, maka gunakanlah rubber block atau bantalan agar terhindar dari gesekan dengan dudukan lift yang bisa merusak aero gate. Ini lebih
mengutamakan mobil keselamatan agar tidak tergesek atau kerusakan pada mobil tersebut. Yang selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Tohirin. Yang selanjutnya adalah perawatan turbos lift. Perawatan alat-alat berat secara umum. Apabila sebuah alat berat dipergunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan jenis alat berat yang bersangkutan, atau alat tersebut dioperasikan sesuai jenis dan kegunaannya, maka sejalan dengan bertambahnya jam kerja alat, kondisi alat akan menurun karena komponen-komponen geraknya menurun yang sejalan dengan meningkatnya jumlah jam kerja alat tersebut. Bila kondisi alat berat yang dimaksud terus menurun, maka performa atau unjuk kerjanya juga menurun. Bila penurunan kondisi alat yang dimaksud berlangsung terus sejalan dengan jumlah jam pengoperasiannya, maka akhirnya akan sampai pada suatu titik di mana biaya pengoperasian alat dan produksi alat menjadi tidak sesuai lagi, dalam arti biaya produksi menjadi mulai lebih besar. Dengan kata umum, alat sudah tidak ekonomis lagi atau umur ekonominya sudah habis dan terlampaui. Agar alat yang dimaksud mempunyai umur ekonomis yang lebih panjang atau penurunan kondisi alat tidak terlalu cepat atau dapat dihambat, maka perlu dilakukan langkah-langkah agar komponen-komponen alat kondisinya dapat lebih lama bertahan. Langkah tersebut adalah kegiatan perawatan alat berat. Dengan demikian, maka perawatan alat berat dapat diartikan sebagai suatu kegiatan usaha untuk menjaga mempertahankan agar kondisi alat dapat tetap baik selama mungkin sampai pada suatu batas tertentu untuk mendapatkan umur ekonomis alat yang cukup panjang. Maksud dari perawatan alat-alat berat tersebut, dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa maksud dari perawatan pada umumnya adalah untuk mempertahankan kondisi ekonomis alat-alat berat, baik kondisi teknis maupun kinerjanya, melalui kegiatan perawatan yang dilakukan oleh operator dan mekanik alat berat. Sedangkan tujuannya yaitu untuk menjaga alat selalu siap operasi. Yang kedua, mempertahankan dan bila mungkin memperpanjang umur ekonomis alat-alat berat tersebut. Yang selanjutnya, mencegah terjadinya kerusakan sebelum waktunya, meningkatkan efisiensi kerja, serta menghemat biaya operasi. Untuk ruang lingkup perawatan alat-alat berat, mencangkup perawatan alat berat cukup luas, mulai dari preventive maintenance, corrective maintenance, periodic maintenance, schedule maintenance, dan sebagainya. Hal ini termasuk semua pekerjaan yang terkait dan berhubungan dengan perawatan dan perbaikan. Perawatan berkala atau periodic maintenance. Pemeliharaan ini dilakukan secara berkala pada waktu dengan interval atau selang waktu tertentu. Pemeliharaan ini terdiri dari kegiatan inspeksi atau servis. Selanjutnya, pemeriksaan berkala. Periodic inspeksi pada perawatan ini lebih bersifat indeksi atau pemeriksaan. Pada car lift, jadwal periodik inspeksi berada dalam 2 minggu sekali pada saat alat tersebut sedang standby di minggu tersebut. Pemeriksaan dan pembersihan ini meliputi yang pertama, pemeriksaan pelumas pada rel car lift, yang kedua, pemeriksaan seal pada car lift, yang ketiga, pengecekan oli hidrolik pada car lift. Apabila berkurang, sebaiknya melakukan penambahan oli hidrolik. Yang selanjutnya, pemberian cairan anti karat pada tempat-tempat pada alat yang kemungkinan terjadinya korosi. Yang terakhir, periksa sambungan selang oli hidrolik. Kemudian ada servis berkala atau periodic service. Perawatan ini berupa servis rutin dari teknisi. Servis alat tersebut meliputi yang pertama, penggantian oli hidrolik, penggantian seal pada car lift, melakukan pengecekan secara menyeluruh terkait kelistrikan terhadap alat dan kinerja mesin alat berat tersebut. Selanjutnya, overhaul terencana atau schedule overhaul. Perawatan ini lebih bersifat perbaikan atau penggantian terhadap komponen-komponen utama pada alat pengangkat mobil atau car lift maupun komponen utama lainnya apabila alat terjadi kendala. Selanjutnya, perawatan berdasarkan kondisi atau condition based maintenance. Perawatan ini dilaksanakan berdasarkan kondisi alat yang digunakan, termasuk seperti pemeriksaan apakah oli hidrolik masih di batas aman
atau tidak sebelum beroperasi. Selanjutnya perawatan perbaikan atau corrective maintenance. Perawatan ini adalah perawatan yang dilakukan di luar jadwal, dimaksudkan untuk mempertahankan alat agar siap beroperasi di hari itu juga. Dan berikut adalah contoh tabel jadwal perawatan car lift 3 bulan terakhir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.